Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 mata kuliah filsafat umum ingin menjelaskan atau memaparkan tentang filsafat pada masa abad pertengahan atau filsafat pada masa peralihan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Mudzakirul Khair, Mustafa Rian, Ahmad Nur Rahim, Wazir, Asma Qurratu Aini, Husnul Khatimah, dan Nurul Aini. Kemudian berikut penjelasan pemaparan dari kelompok kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pemikiran filsafat pada abad pertengahan pada masa peralihan. Filsafat masa peralihan adalah filsafat yang berkembang pada masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Masa ini berlangsung sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pada masa ini terjadi perubahan yang sangat besar dalam pemikiran filsafat. Dari filsafat yang berdominasi oleh agama menjadi filsafat yang lebih mengandalkan sebuah rasio. Perubahan ini ditandai dengan munculnya berbagai aliran-aliran filsafat baru seperti humanisme, renaissance, dan empirisme. Aliran-aliran ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan filsafat abad pertengahan, yaitu seperti humanisme, yaitu menekankan pentingnya manusia sebagai subjek yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas. Sedangkan Renaissance menekankan pentingnya kembali mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Sedangkan empirisme lebih menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Filsafat masa peralihan memiliki peran penting dalam perkembangan filsafat modern. Aliran-aliran filsafat baru yang muncul pada masa ini menjadi dasar bagi perkembangan filsafat modern yang lebih menekankan kebebasan berpikir dan pentingnya sebuah pengalaman. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern disebut dengan Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re berarti kembali dan naître berarti lahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik atau Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi. Renaissance awalnya dimulai di Italia setelah runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhan menjadi sepi. Selama abad 8 sampai 11 Masehi, perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Muslim. Sejak berlangsung perang salib abad 11 dan sampai 13, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan perang salib ke Palestina. Setelah perang salib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Kemudian muncullah republik dagang di Italia seperti Genoa, Florence, Venesia, Pisa di Milano. Kota-kota ini dikuasai oleh para penguasa serta pemilik modal yang kaya raya disebut golongan bourgeois, antara lain keluarga Medici dari Florence. Kemudian mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Secara terminologi, Renaissance adalah timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman barunya melalui proses peralihan yang sangat cepat.
Middle Age merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa-masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh para raja-raja zaman dahulu. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam. Contohnya inkuisi terhadap Nikolaus Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543. Karena teori tata suryanya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari sebuah galaksi. Lewat penelitian astronomisnya menghasilkan sebuah otoritas astronomi tradisional yang didominasi oleh teori Aristoteles dan Ptolemeus yang menolak bahwa bumi itu adalah sebuah pusat semesta. Konsep-konsep kuno itu menjadi masuk akal setelah dalam bukunya The Revolutions Orbium Coelestium yang menunjukkan secara matematis bahwa bumi mengitari matahari sebagai pusat semesta. Bahwa penemuan Kopernikus ini mengguncangkan kemapanan penafsiran religius saat paling jelas ditampilkan dalam peristiwa Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Astronom jenius ini berhasil membuktikan kebenaran teori Kopernikus lewat teleskop temuannya pada tahun 1610. Karenanya dianggap menyebarkan teori heliocentrisme itu dalam bukunya Dialogo atau dialog mengenai dua sistem utama tentang dunia. Dia dipanggil ke Roma, kemudian akhirnya dihukum oleh inkuisitor dengan dicukil matanya. Yang berkembang dalam kasus ini tak lain daripada sebuah observasi empiris, sebuah metode yang sangat sentral bagi perkembangan sains modern, tetapi hal ini bertolak belakang dari keimanan gereja. Nah, pemikiran manusia pada abad pertengahan mendapat doktrinasi dari gereja-gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau yang disebut dengan ekstologi. Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada teologi. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahir filsafat skolastik, yaitu suatu gerakan filsafat yang dilandasi pada teologi dan untuk alat pembenaran agama. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan kerajaan atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural pada awalnya merupakan hanya pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad ke-14. Sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintahan, golongan kesatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyhuran. Namun, ketika dominasi gereja dimulai berpengaruh, maka hal seperti itu tidak mereka peroleh, sehingga timbullah semangat Renaissance ini sendiri. Seperti itu. Adapun Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi oleh sosial masyarakat gerasi yang feodalistik. Timbul kemauan untuk melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan kemandirian demi kemajuan. Antroposetisme menjadi pandangan hidup dengan humanisme sebagai arus utama pemikiran filosofi.
Selain itu, adanya dukungan dari keluarga saudara kaya semakin mengelonggarkan semangat Renaissance menjadi menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Renaissance lahir sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Tak kalah kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan penghamburan yang menginginkan kebebasan berpikir. Untuk merubah doktrin agama yang dirasakan sangat menemukan batin perkembangan pertama Renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepalsuan menjadi penyompong keuangan dengan usaha perdagangan di wilayah Mediterania. Hal ini membuat para intelektual dan seniman memiliki kebebasan dan mendapatkan perlindungan dari serangan gereja. Oke teman-teman, langsung saja pada isi materi. Siapa saja sih tokoh-tokoh Renaissance? Coba dengarkan saya. Beberapa penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan Renaissance ada yang pertama. Yang pertama adalah Roger Bacon. Maaf apabila ada salah dalam penyebutan nama. Beliau berpendapat matematika merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Dan yang kedua, ada Copernicus yang mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat alam semesta. Kemudian yang ketiga ada Galileo Galilei. Masya Allah, namanya agak sulit disebutkan. Pasti nama ini tidak asing di telinga kita, bukan? Beliau adalah yang membuat sebuah teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan menemukan beberapa peristiwa penting dalam bidang astronomi. Bahkan seorang Galileo ini menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Dan yang keempat bernama Johannes Kepler. Beliau menemukan 3 hukum yang salah satu hukumnya berisi tentang bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan sirkel, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Nah, teman-teman, keempat ilmuwan yang saya sebutkan tadi menjadi pioner gerakan Renaissance di Eropa pada masa itu. Pada masa Renaissance menemukan kesadaran akan 2 hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Pengenalan diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual. Ahli waris gerakan Renaissance sendiri adalah humanisme. Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Aliran pemikiran ini menekankan value, nilai, dan dignity atau martabat manusia adalah hal segala-galanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran yang mutlak. Berikut ini adalah beberapa tema-tema dari humanisme. Yang pertama adalah freedom, maksudnya memasung kepada kebebasan. Gerakan humanisme adalah usaha untuk menumbangkan otonomi dari kekuasaan yang ada. 2. Naturalisme, pandangan bahwa manusia adalah bagian terpenting dari alam semesta. Dan yang ketiga, perspektif sejarah. Kaum humanis Eropa menemukan kesadaran untuk bangkit lewat cara penggalian terhadap nilai-nilai rasional filsafat Yunani. Keempat, terakhir, pengagungan terhadap sains, bahwa kesulitan manusia lebih banyak ditimbulkan oleh kelemahan dalam memahami dan menaklukkan alam. Begitu, cukup dari saya. Selanjutnya masih ada lagi, coba dengarkan saja dengan seksama. Baik teman-teman, melanjutkan ke poin selanjutnya adalah pemikiran empirisme. Pemikiran empirisme menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indera. Filsafat masa peralihan merupakan masa yang penting dalam perkembangan filsafat.
karena aliran-aliran filsafat baru yang muncul pada masa ini menjadi dasar bagi perkembangan filsafat modern. Pemikiran empiris pada masa peralihan adalah suatu pendekatan baru dalam filsafat yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran skolastik yang dominan pada abad pertengahan. Skolatikisme adalah suatu pendekatan filsafat yang menekankan pentingnya akal budi dan tradisi dalam memperoleh pengetahuan. Pemikiran empiris pada masa peralihan dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya ada Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626, seorang filsuf dan ilmuwan Inggris yang dikenal dengan metode induksinya. Bacon berpendapat bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen, bukan melalui akal budi atau tradisi. Yang selanjutnya ada René Descartes 1596 sampai 1650, seorang filsuf Prancis yang dikenal dengan metodenya yang rasionalis. Descartes berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya diperoleh melalui akal budi murni, bukan melalui pengalaman. Namun Descartes juga mengakui pentingnya pengalaman sebagai sarana untuk menguji kebenaran dari pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Yang selanjutnya ada John Locke 1632 sampai 1704, seorang filsuf Inggris yang dikenal dengan teorinya tentang tabula rasa. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan pikiran yang kosong dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pemikiran empiris pada masa peralihan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pemikiran ini meletakkan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan modern yang menekankan pentingnya eksperimen dan observasi dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti itu. Kesimpulan, filsafat masa peralihan terutama pada abad ke-14 hingga ke-16 mencerminkan perubahan besar dalam pemikiran filsafat dari dominasi agama menuju penekanan pada rasio dan pengalaman. Aliran-aliran baru seperti humanisme, renaissance, dan empirisme muncul dengan ciri khas yang berbeda dari filsafat abad pertengahan. Perubahan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemunduran Italia pasca Romawi, kebangkitan kota dagang, dan perkembangan ekonomi yang menggeser pola pikir tradisional. Renaissance muncul sebagai gerakan pembaharuan dengan fokus pada kebebasan berpikir dan pengetahuan. Faktor lain yang mempengaruhi Renaissance adalah jatuhnya Konstantinopel yang memicu semangat Eropa dan perubahan dalam navigasi dan penemuan ilmiah. Pemikiran manusia pada abad pertengahan yang terbatas oleh doktrin gereja mulai tergantikan oleh kebebasan berpikir dan penelitian ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Copernicus, Kepler, dan Galileo Galilei membawa revolusi dalam pandangan ekonomi dengan mendukung teori heliocentrisme. Humanisme, sebagai bagian dari Renaissance, menekankan nilai dan martabat manusia di atas segalanya. Gerakan ini juga melibatkan kebebasan berpikir, naturalisme, perspektif sejarah, dan pengagungan terhadap sains. Renaissance menjadi tonggak penting dalam perkembangan filsafat modern dengan memisahkan filsafat dari teologi. Pemikiran empiris pada masa peralihan yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Francis Bacon, René Descartes, dan John Locke menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Hal ini membawa dampak besar terhadap ilmu pengetahuan modern yang mengedepankan eksperimen dan observasi. Secara keseluruhan, filsafat masa peralihan membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memahami diri mereka dan alam semesta, membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Ya, itu saja penjelasan dari kami kelompok 3 tentang filsafat pada abad pertengahan, yaitu pada masa, lebih khususnya pada masa peralihan. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan atau memaparkan penjelasan tentang filsafat abad pertengahan pada masa peralihan masih banyak yang mungkin teman-teman tidak pahami. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.